Indonesia negara hukum. Assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Danur Setiawan. Di sini aku mau ngebahas soal-soal fisika dengan materi dinamika rotasi. Nah, di sini tuh aku ngebahas soal-soal yang udah dikompil sama guru aku. Dia itu namanya Pak Hamid Alaidrus. Aku cuma ngulang aja sih apa yang udah diajarin. Jadi kalau mau penjelasan yang lebih otentiknya boleh ke channel dia aja. Nama channelnya Pak Hamid Alaidrus ya. Oke, aku ya tanpa babi bu langsung aja lah kita ngerjain soalnya. Aku juga ngerjain soalnya tuh sesuai urutan yang diajarin ya. Yang pertama mari kita mulai dari materi momen inersia. Lanjut. Langsung aja kita mulai nih nomor 1 nih. Momen inersia suatu benda itu bergantung pada apa sih? 1. Momen gaya, 2. Letak sumbu, 3. Percepatan, 4. Massa benda. Ini udah gue tulis nih rumus dari momen inersia nih. Kita lihat aja di sini yang ada di soalnya. Yang di momen inersia, di rumus inersia itu adanya massa sama jari-jari. Berarti mana nih yang kita centang? Massa. Oke. Lalu mana lagi? Momen ada gak? Nggak ada. Percepatan ada gak? Nggak ada. Tapi letak sumbu putar ada gak? Ada. Itu di jari-jari kuadrat. Itu bisa dihitung sebagai letak sumbu putar. Jadi yang benar yang mana? Yang benar C, 2 dan 4. Oke, kita lanjut aja nih nomor 2 nih. 4 buah partikel dihubungkan dengan batang seperti bergambar pada di bawah. Maka besar momen inersia sistem yang berarus titik P adalah. Oke, pertama kita tulis dulu aja nih rumusnya nih. Nah, kalau buat tipe soal kayak gini kita pakai rumus M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat dan seterusnya. Tergantung bendanya ada berapa. Itu tuh gue misalin tuh M1 segini, M2 segini, M3 segini sesuai sama soalnya. Nah, cari R-nya gimana bang? Gampang aja. Itu tuh R itu dia tuh jarak dari massa ke titik putarnya, massa benda ke titik putar. Jadi kalau M2 ke titik putar itu 100 cm. Jangan lupa kita ubah ke meter dulu. Jadi 0,5 dikali 1 meter. Segini. 1 ke P berapa? Ini kita udah dikasih tanda gini-gini. Tinggal kalian hitung-hitung, hasilnya jadi 40 cm. Kita ubah ke meter 0,4. Lanjutin aja step by step. Lalu jadilah hasilnya seperti ini. Kalian hitung dah. Jadi hasilnya itu 1,46 kg meter kuadrat. Next, soal nomor 3. Oke. Ini rumusnya masih sama ya kayak tadi. Kita pakai M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R kuadrat dan lain-lain. Oke, ini kita analisis dulu ya. Satu sistem terdiri atas partikel bermassa M1, M2, M3 masing-masing 100 gram, 100 gram dan 300 gram. Jangan lupa ini hitungannya gram dan soalnya menggunakan kilogram. Jangan lupa kita konversi ke kilogram nanti ya. Jarak M1 dan M2 40 cm dan M2 dan M3 30 cm. Momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y sebesar. Oke, ini kita hitung dulu ya. M1 100, M2 100, M3 300 sesuai dari soalnya. Habis itu jarak M1 dan M2 ini 40, berarti 0,4 meter. Lalu M2 dan M3 30, berarti 0,3 di sini. Mari kita hitung aja. Cap cip cup. Nah, ini udah kita konversi ya ke kilogram dan tadinya gram. Lalu kita hitung nih. Nah, karena M1 dia itu berada di titik putar, di sumbu putar, dia itu berarti nggak usah dihitung. Karena jari-jarinya itu 0. Nah, apapun yang dikali sama 0 hasilnya 0 kan. Ini kita nggak usah kita anggap lah. Lanjut kita ke M2. M2 ke titik putar berapa? 0,4. Langsung aja 0,4 kali 0,1. M3. Nah, ini ngitungnya tuh dia ngitungnya secara horizontal ke titik putar atau diagonal ke titik putar sih bang. Kita ngitungnya secara horizontal ya, nggak diagonal gitu. Berarti kita masukin 0,4 karena dia jarak itu sama secara horizontal kayak M2 ke titik putar. Langsung aja 0,1 kali 0,4, 0,3 kali 0,4. Sat. Kita total hasilnya 6,4 kali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Nah, next nomor 4. Sebuah partikel mempunyai massa 0,25 kg. Partikel tersebut melakukan gerak orbital dan memiliki momen inersia sebesar 9 kali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Jari-jari lintasan partikel adalah titik-titik cm. Gampang aja ini mah. Ini berarti
tinggal kita pakai aljabar aja ya buat nyari jari-jarinya. Jadi yang kita ketahui itu ada massa sama momen inersianya. Nah, langsung aja. Nah, ini udah gue tulis yang kita ketahui, inersia dan massanya. Nah, tadi rumusnya kan itu inersia sama dengan massa kali jari-jari ya. Langsung aja kita tulis 9 kali 10 min 2. Kita langsung tulis 0,09 sama dengan 0,25 itu massa dikali jari-jarinya R kuadrat. Langsung kita ubek-ubek aja. Jadi akar ini kita pindahin ke bawah sini. Habis itu nih kuadratnya kita hapus, kita jadiin akar. Jadi 0,09 per 0,25 yang diakarin sama dengan jari-jarinya. Kita hitung-hitung pakai kalkulator. Jadi dah hasilnya 0,6 meter. Nah, jangan lupa yang diminta itu kan cm. Kita ubah lagi ke cm. Jadi jawabannya yang D. Lanjut guys, nomor 8. Ini kita skip beberapa soal karena soalnya tuh nggak berurutan ya materinya. Jadi gua nyari soal yang mau inersia dulu, kayak video pahami. Oke, kita baca dulu. 3 buah massa 3 gram, 2 gram, dan 1 gram dipasang pada ujung kerangka massa. Dipasang pada ujung kerangka, massanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah titik putar. Sistem diputar terhadap sumbu Y. Ya udah, kita pakai rumus kayak biasa guys, M1 kali R1 kuadrat bla bla bla. Langsung aja ya. Nah, karena di soal dia opsinya itu nggak minta diubah jadi kilogram meter kuadrat, jadi di sini nggak bakal aku ubah, tetap gram, dan sini juga sentimeter nggak aku ubah, tetap sentimeter. Langsung aja kita hitung. Ini udah ketahuan masanya, dan karena M2 itu 2 gram berada di titik putar, jadi kita nggak hitung aja, anggap aja 0. Dan di sini R1 itu 1 cm, R3 itu 2 cm. Langsung aja kita hitung. M1 3 kali 1 sama dengan 3, 1 kali 2 kuadrat sama dengan 4, 3 tambah 0 tambah 4 sama dengan 7 gram cm kuadrat. Oke, lanjut nomor 6. Oke, untuk soal ini dan mungkin buat soal-soal kedepannya tuh bakal pakai teori-teori ya. Dan sini kerjaan aku juga cuma ngebahas soal. Aku anggap kalian semua udah nggak baca teorinya, udah khatam lah pokoknya. Atau kalau kalian belum khatam, bukannya nanti file link buat teori-teori dan link soal ini bakal aku taruh di deskripsi ya. Oke, nomor 6. Sebuah batang yang panjangnya L dan massanya M diputar dengan sumbu putar terletak pada jarak 1/4 L dari salah satu ujungnya. Momen inersia batang adalah titik. Oke, langsung kita kerjain. Oke, kayak yang udah aku sebutin tadi, bakal pakai teori. Jadi pokoknya angka ini itu kita dapat dari konstanta dari teori yang ada di file teori. Jadi pokoknya kalau dia itu diputar di tengah gini, konstantanya itu dia bakal jadi 1/12 ml kuadrat ditambah mr kuadrat. Nah, dari soal tadi kita tahu kalau r nya itu 1/4 L. Udah, langsung aja kita masukin 1/4 L kuadrat. Kita hitung jadi 1/16 tambah 1/12 ml kuadrat. Lalu kita hitung jadi 7/48 ml kuadrat. Next, nomor 7. Dia ini tipe soalnya mirip-mirip sama kayak nomor 6 tadi. Dan soal kayak gini ini harus kita gambar dulu ya. Oke, kita gambar. Nah, batang AB homogen panjangnya 6 meter dengan massa 4 kilo diputar melalui sumbu putar yang terletak pada 2M dari ujung A. 2 meter dari ujung A nih. Momen inersia batang AB ini berapa? Nah, karena kayak tadi soalnya kita bakal pakai rumus konstanta massa kali panjang kuadrat tambah massa kali jari-jari kuadrat. Massanya tadi 4. Habis itu konstantanya kita pakai 1/12. Nah, panjangnya 6 meter. Langsung aja kita masukin 1/12, 4, 6 kuadrat ditambah massa lagi 4 kali jari-jari. Jari-jarinya berapa nih ke titik tengah? Nah, jari-jari ke titik tengah tuh kan 6 meter nih. Titik tengah berarti kan ada di 3 nih. Berarti dari sini ke titik tengah itu 1 meter doang. Masukin aja 1. Nah, kita tulis, hitung 12 tambah 4 dan hasilnya jadi 16 kg meter kuadrat. Nomor 10. Kali ini soalnya beda nih, bukan batang lagi. Kali ini pakai silinder berongga, dan silinder berongga itu rumusnya beda lagi. Ada di file teori.
Kita kerjain dulu aja dah. Suatu bagian silinder berongga yang bermassa 8 kilo, dapat tuh massa 8 kilo, memiliki diameter luar 8 cm dan diameter dalam 6 cm. Berarti ini bakal pakai dua jari-jari, ada dua. Momen inersia terhadap sumbu horizontal lewat melalui pusat adalah titik kilogram cm kuadrat. Langsung kita kerjain. Nah, kalau digambar sih kurang lebih kayak gini ya. Ya, tipis-tipis. Kita kerjain aja. Nah, ini nih, jadi nih rumusnya buat silinder berongga. Dia tuh rumusnya setengah massa kali R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Tadi massanya berapa? 8 kilo. R1 nya 4 cm karena tadi diameternya itu 8, R2 3 cm. Langsung aja kita masukin. Setengah dikali 8 dikali 16 tambah 9. Kita hitung. Hasilnya bakal jadi 100 kg cm kuadrat. Soal khusus momen inersia udah habis kelihatannya, maka kita ganti ke materi baru yang ngebahas momen gaya, kecepatan sudut sama percepatan sudut. Oke, nomor 12 kita baca dulu. Sebuah benda berotasi dengan momen inersia 2,5 kali 10,3 kg meter kuadrat. I nya segitu, kecepatan sudut awal 5 radian per second. Kecepatan sudut awal tuh berarti W0 omega 0. Lalu agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 second, nah dapat nih waktunya T 2,5 second. Nah itu juga ada informasi agar benda itu berhenti, maka WT nya sama dengan 0 karena berhenti. Maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah momen gaya. Kita kerjain ya. Tadi yang diketahuin inersianya, habis itu kecepatan sudut awalnya, WT itu kecepatan sudut akhir, tadi dia berhenti jadinya 0, sama waktunya. Nah buat nyari momen gaya, ini tuh buat simbol momen gaya, dia tuh inersia kali alfa. Cuman di sini cerita kita belum tahu alfanya nih. Dicari dulu alfanya pakai rumus WT sama dengan W0 tambah alfa kali T. WT nya 0, WO nya 5, habis itu waktunya 2,5 dikali alfa. Kita ubah. Jadilah alfa sama dengan 5 per 2,5, jadi hasilnya 2. Yaudah, langsung aja kita kali 2,5 kali 10 pangkat min 3 kali 2, jadinya 5 kali 10 pangkat min 3 Nm. Itu hasilnya. Nah, 13 sebuah bola pejal. Oke, sini lebih mulai spesifik ya. Ini bakal ngaruh ke inersianya. Yang diameternya 20 cm berotasi dengan poros yang melalui pusat bola. Bola memiliki persamaan kecepatan sudut sama dengan 10 plus 25T radian per second dengan T dalam second. Jika massa bola 4 kg, maka momen gaya bekerja pada bola adalah titik. Langsung kita kerjain guys. Ketahuin tadi tuh diameter 20, berarti jari-jarinya setengah 10. Habis itu kecepatan sudutnya 10 tambah 25T segini. Habis itu W0 nya awal-awal tuh 10, dan alfanya itu 25 kayak di sini nih, 10 W0 nya itu 10, alfa 25 kali T, ini rumusnya nih. Ini tuh kayak WT gitulah. Dan masanya 4 kg. Kita ditanya lagi kayak tadi, berapa sih momen gayanya? Ya, biasalah, momen gaya itu kan inersia kali alfa. Nah kalau tadi kan alfa yang nggak diketahuin, kalau sekarang inersianya nggak diketahuin. Oke, kita cari dulu nih inersianya. Inersianya itu kan tadi kan dia itu diketahuin bola pejal ya. Bola pejal tuh rumusnya 2/5 ml kuadrat. Masukin aja 2/5 kali masanya 4 kali jari-jarinya 1 meter kuadrat, 0,1 meter kuadrat. Langsung kita hitung. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 2. Kita masukin aja di sini. Setelah kita hitung, jadinya hasilnya 0,4 Nm. Oke, kita lanjut nomor 5. Di sini mulai beda dari soal-soal sebelumnya. Sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan omega yaitu. Energi kinetik total bola pejal tersebut adalah titik joule. Langsung kita kerjain aja. Langsung aja kita ubah. Pokoknya EK itu rumusnya setengah mv kuadrat tambah setengah inersia kali omega kuadrat. Nah omega itu kita bisa tulis jadi V per R, karena kuadrat kita jadiin kuadrat juga.
Nah karena ini sama nih, R kuadrat sama R kuadrat, ini bisa kita coret aja, anggap gak ada. Nah habis itu ini nih, kan R udah hilang nih, ini kita bisa tulis jadi setengah mv kuadrat dikali 1 plus K, karena dia nanti hasilnya bakal sama kayak gini. Langsung aja kita masukin nih 1 plus K. K-nya berapa? Tadi kan di soal disebut yaitu bola pejal. Bola pejal itu dia konstantanya 2/5. Ya udah 1 tambah 2/5 jadi 7/5. Kita hitung. Dia bakal jadi 7/10 mv kuadrat. Next, nomor 15. By the way, dari nomor 5 tadi kita itu udah mulai masuk materi energi kinetik translasi sama energi kinetik rotasi ya. Jadi bakal pakai teori baru lagi. Tadi itu teori baru kan, ada energi kinetik. Lanjut nomor 15, kita baca dulu. Bola pejal terbuat dari besi. Bola pejal tuh menggelinding pada lantai datar dengan laju 15 meter per second. Masa bola 2 kg dan berdiameter 40 cm. Berapakah energi kinetik total bola? Langsung kita kerjain guys. Nah kalau tadi kan di nomor 5 itu gue nulisin rumusnya tuh dari awal bat yang diubah jadi setengah mv kuadrat dikali 1 plus K ya. Nah, ini tuh kayak rumus akhirnya aja, rumus akhir buat energi kinetik. Tadi udah diketahuin tuh, kita pakai bola pejal, berarti konstantanya 2/5, V kecepatannya itu 15 meter per second, dan masanya 2 kg. Itu masanya. Kita masukin aja ke rumusnya, setengah M nya itu 2, V kuadrat itu 15 dikali sama 1 tambah 2/5 atau jadi 7/5. Kita hitung 15 kuadrat dikali sama 7/5 hasilnya jadi 315. Next, nomor 26. Sebuah silinder pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan omega. Energi kinetik total silinder pejal tersebut adalah, silinder pejal lagi nih. Langsung aja. Silinder pejal sama bola pejal itu konstantannya beda ya, maka diperhatikan. Langsung kita kerjain guys. Langsung aja kita kerjain. Buat inersia silinder pejal itu dia setengah mr kuadrat, dan di sini kita nggak pakai rumus yang setengah mv kuadrat dikali 1 plus K. Kita masukin ininya. Jadi rumusnya kita bakal pakai energi kinetik setengah mv kuadrat ditambah setengah inersia dikali omega kuadrat, kayak rumus yang awal tuh, yang mentahnya. Jadi setelah kita masukin bakal jadi setengah mv kuadrat ditambah setengah dikali momen inersianya setengah mr kuadrat dikali omega kuadrat. Nah itu kan diubah jadi V per R kuadrat, R nya bakal kita coret, bakal bisa V kuadrat. Jadi bakal jadi setengah kali setengah mv kuadrat, hasilnya bakal jadi 1/4 mv kuadrat. Dan setelah kita hitung hasilnya bakal jadi 3/4 kuadrat. Next kita soal nomor 29. Ini kita baca dulu. Batang PQ panjangnya 1,5 meter M lah pokoknya, dan homogen dapat berputar dengan poros tipe. Kalau batang semula vertikal kemudian jatuh dengan poros tetap tipe, tentukan kecepatan sudutnya saat mengenai lantai. Langsung kita kerjain guys. Oke, jadi di sini kita gambarin dulu yang awalnya batangnya itu diri, dia itu jatuh. Berarti pas diri ini dia adanya energi potensial, energi kinetiknya 0. Lalu pas dia jatuh, di sini dia energi potensialnya 0, energi potensialnya ada. Jadi kita bisa tulis saja Fp sama dengan Ek. Di sini kita ditanyain omeganya berapa. Nah, yang diketahui tadi kan di soal tuh ada panjang balok 1,5 m. Lalu tingginya 0,75 m. Nah, buat inersianya itu kalau balok itu dia pakainya sepertiga ml kuadrat. Langsung aja kita kerjain. Kalau energi potensial itu kan dia mgh, sedangkan energi kinetik itu dia setengah inersia omega kuadrat. Langsung aja kita masukin ya. Inersia sepertiga ml kuadrat. Habis itu omega kuadrat. M ini bisa kita coret. Lalu GH sama dengan ini yang udah kita hitung, jadinya 1/6 L kuadrat W omega kuadrat. Lalu kita hitung lagi.
gravitasinya kita pakai 10, habis itu hanya tingginya kita pakai yang tadi di sini 0,75, kemudian 1/6 L-nya itu kita pakai 1,5 m kuadrat, lalu kita cari omeganya. Kita tinggal pindah. Jadi omeganya itu sama dengan 4,472 sekian, yang dimana kalau disimplify itu jadi 2/5. Oke, kita lanjut lagi nomor 14. Jika tanda plus untuk momen gaya berlawanan arah dengan jarum jam, hitunglah momen resultan terhadap poros oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang yang masanya diabaikan. Oke, langsung kita kerjain aja. Tulis dulu di buku. Ini penampakannya kalau kita gambar di buku ya. Jadi kita hitung nih. F1 ini kan dia miring gini ya, kita hitung gaya tegak lurusnya aja biar gampang. Jadi kalau misal miring gini dia tuh berarti bakal 5 sin 53. Habis itu ini ke poros nih, kesulitan ke poros dari sini ke sini 0,5 meter, tinggal dikali aja 5 sin 53 kali 0,5. Habis itu F2 ini udah tegak lurus, tinggal kita masukin aja berarti 10N kali 1, karena itu ke porosnya ya. Nah yang F3 itu mirip kayak F1, kita hitung gaya tegak lurus ke bawahnya ya. Ini kan gaya tegak lurus ke atas ya, ini berarti 5 sin 53, ini tegak lurus ke bawahnya kita hitung jadi 4 sin 30. Di sini udah aku tulis, dan jaraknya juga sama 1 meter kayak F2. Kita hitung, hasilnya bakal jadi min 6,0034 dan sekian. Kalau dibuletin jadi minus 6 nm. Buat jawabannya. Saya lanjut lagi nomor 16. Oh ya, buat nomor 14 tadi itu dia udah ganti materi lengan gaya. Lalu nomor 16 ini juga ganti materi lagi. Kita sekarang ngebahas hukum Newton tentang dinamika rotasi. Oke, kita kerjain dulu aja nomor 16. Berikan gambar berikut. Jika diketahui massa katrol 10 kg dan jari-jari 25 cm, tentukan percepatan benda M yang bermassa 5 kg. Di sini diketahui massa katrol kita pakai M besar, jari-jari R, dan massa benda M kecil, massa 5 kg. Kita disuruh nyari percepatan benda. Kita kerjain aja. Oke, di sini setelah kita gambar-gambar yang kita kerjain, jadi tadi kan diketahuin berat katrol 10 kg, itu kita pakai M gede, lalu M kecil 5 kg itu buat massa benda, lalu jari-jari 25 cm. Cm ini bakal kita ubah ke ini ya, ke meter karena dimintanya itu buat meter. Nah, kita cari percepatannya. Rumusnya itu M kecil kali gravitasi dibagi sama M kecil, ini M kecil ya, tambah M besar kali K, yaitu konstantanya. Langsung aja kita masukin aja. Gravitasinya kita pakai 10 dikali sama massa benda 5 dibagi sama massa benda 5 ditambah massa katrol 10 dikali sama konstantanya setengah, sama dengan 50/10, sama dengan 5 meter per second kuadrat ya. Next nomor 17. Pada sebuah katrol yang berjari-jari 10 cm disangkutkan tali yang masanya diabaikan. Ujung-ujung tali diberi beban 6 kg dan 3 kg. Jika momen inersia katrol 0,06 kg per kuadrat, maka percepatan gerak beban adalah sama nih kayak tadi. Ditanya percepatan. Langsung kita kerjain dulu aja. Oke, ini soal yang udah dikerjain. Kalau digambarin soalnya tuh bakal jadi kayak begini ya. Katrol berjari-jari 10 cm yang ujung-ujung talinya itu disangkutkan beban 6 kg sama 3 kg, yang dimana momen inersianya itu dia 0,06 kg meter kuadrat. Nah, buat rumusnya itu kita nggak pakai yang tadi karena di sini bebannya ada 2. Kita kerjain dulu aja. Rumusnya itu kita bakal pakai M1
kali G dikurang M2 kali G per M1 tambah M2 ditambah berat katrol dikali K. Nah, di sini kita nyari dulu nih MK-nya berapa. Kita pakai rumus inersia yang dimana itu rumusnya KMR kuadrat ya. Ini langsung kita ubek-ubek aja buat nyari MK-nya. Kita tukar-tukar jadinya itu inersia per R kuadrat, yang dimana inersinya kan tadi ketahuin tuh 0,06 per jari-jarinya 10 cm jadi meter, jadi 0,1 kuadrat. Kita hitung-hitung jadi hasilnya 6 nih MK-nya. Udah kita masukin aja semuanya. M1 6 kilo kali 10 60, M2 3 kali 10 30 per M1 itu 6, M2 3 tambah MK-nya itu 6. Kita hitung-hitung jadi 30 per 15, habis itu dihitung lagi hasilnya jadi 2 meter per second kuadrat. 15. Nah, nomor 15 ini kurang lebih mirip kayak tadi, cuman dia tuh bakal nambah pakai ada tegangannya, tegangan tali. Langsung kita hitung dulu aja. Oke, ini soalnya setelah dikerjain kita bahas dulu. Nah, ini pokoknya gambar tadi setelah aku buat lebih detail aja. Jadi kan diketahuin masa katrol itu 1 kilo, habis itu MB nya itu 2 kilo, masih beban EB itu 2 kilo, masih beban A itu 5 kilo. Lalu katrol itu udah nggak silinder pejal, berarti inersianya itu setengah mr kuadrat, dengan gravitasinya itu 10 meter second kuadrat per second kuadrat. Nah, kita disuruh nyari percepatan benda A sama benda B masing-masing serta tegangan tali T1 sama T2 nya. Pertama kita cari dulu nih percepatannya, akselerasinya. Rumus akselerasinya kayak yang di atas tuh, sama lah. Dia tuh MA kali gravitasi dikurang MB kali gravitasi per MA kali MB MA tambah MB tambah MK. Nah, itu konstanta inersianya ya, konstanta inersianya setengah, tadi udah disebutin di soal. Kita masukin aja semuanya langsung. 5 kali 10 dikurang 2 kali 10 per 5 tambah 2 tambah 1 kali setengah. Kita hitung. Hasilnya jadi 30 per 7,5, yang disimplify jadi 4 meter per second kuadrat. Ya, lalu kita lanjut bahas buat yang tegangannya, karena tadi diminta bukan cuma percepatan tapi tegangan juga. Nah, di sini kalau kalian perhatiin ini T1 sama T2 nya itu kan beda ya, ada yang minus, ada yang plus. Itu kenapa? Jadi pokoknya karena kalau misal bendanya itu dia ke bawah atau berat ya, dia jatuh ke bawah, berarti bendanya itu lebih berat daripada tegangan talinya. Jadi tegangan talinya itu minus. Sedangkan kalau misal bendanya keangkat ke atas, berarti kan berat bendanya itu lebih kecil daripada gaya talinya, yang mana talinya lebih berat, lebih kuat buat tarik ke atas, makanya talinya itu plus. Tuh, udah buat rumusnya tegangan tali itu kayak begini, kita pakai aja MAG kan tadi kan udah dicari tahu tuh, 50 kurang T sama dengan M kali A. A nya itu berapa tadi tuh? 4. M tadi itu 5 kali 4 20, 50 min T1 sama 20, kita jabarin jadi T1 sama dengan 30. Habis itu yang T2 juga sama lah, mirip-mirip, gampang ini 20, tapi karena dia bendanya lebih kurang daripada tegangan talinya, dia naik ke atas, berarti dia bakal jadi minus 20 ditambah T2 sama dengan 8. Ini tinggal kita aljabarin aja jadi 28. Nah, dengan tali yang 2 itu hasilnya 28. Next kita kerjain soal nomor 19. Dia tuh kurang lebih mirip sama kayak soal sebelumnya, cuman dia tuh nggak dua-duanya jatuh ya. Kita kerjain dulu aja soalnya. Masa benda A, benda B, dan roda katrol berongga C masing-masing adalah 7 kilo, A nya 7 kilo, B nya 2 kilo, dan katrol berongga C 1 kilo. Kalau nilai gravitasinya 10, maka tegangan tali T1 adalah, di sini kita cari T1 nya guys, langsung aja kita cari. Ini nomor soal 19 setelah kita coba kerjain dan gambar-gambar. Jadi buat roda katrol berongga itu dia konstantanya T1. Nah, ini kita ada tulis juga.
masa benda A7 pada katral massa 1, masa benda B2. Karena kita cuma mau nyari tegangan di T1, kita nyari akselerasi MBG aja. Masa benda B, langsung aja. MBG kan 2 kali gravitasinya tadi 10, jadi 20. MA itu 7 tambah 2 tambah 1 karena hanya itu 1 dan bebannya 1, jadi 7 tambah 2 tambah 1, 10. Jadi 20/10, hasilnya itu akselerasinya 2 meter per second kuadrat. Lalu kita cari dah T1-nya. T1-nya itu rumusnya plus masa benda B atau yang bersangkutan dengan tegangannya dikurang T, karena bendanya itu dia turun ke bawah, jadi tegangannya minus sama dengan masa benda kali akselerasinya 2, bebannya 2, jadi hasilnya 4. Masa benda B kali gravitasi 20, kita hitung-hitung, jadi tegangan T1-nya sama dengan 16. Lanjut soal nomor 20, ini juga masih mirip-mirip kayak soal sebelumnya. Paling bedanya dia tuh sudut benda satunya itu dia miring. Ini langsung aja kita kerjain dulu ya. Ini soal nomor 20 setelah kita coba kerjain. Nah, jadi soal kan diketahui bukannya masa benda 1 16 sama masa benda 2 tuh yang roda yang lingkaran ini itu juga 16. Lalu katrol pejalnya juga dia masanya 16. Nah, katrol pejal itu dia konstantanya itu setengah ya. Rumusnya juga masih sama kayak sebelumnya, kita kerjain aja. M2 dikurang M1 kali M2 kali gravitasi kurang M1 kali gravitasi sin 30, karena M1 itu dia miring. Dan kenapa M2 yang dikurangin? Karena M2 itu dia posisinya jatuh. Jadi masa M2 lebih besar daripada M1 per M1 tambah M2 tambah masa katrol dikali konstantanya. Kita masukin aja semuanya. 160 sin 30 itu setengah, lalu 16 tambah 16 tambah 16 dikali setengah. Setelah kita hitung hasilnya jadi 80/40, dan setelah disimplify jadi 2 meter per second kuadrat. Next nomor 27, ini juga mirip ke soal sebelumnya. Sebuah silinder pejal bermassa M menggelinding dari puncak sebuah bidang miring yang mempunyai ketinggian H. Sudut bidang miring terhadap bidang datar 30 derajat. Bidang miring tersebut datar, kasar. Jari-jari silinder sama dengan R dan momen inersianya setengah mr kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka percepatan pusat massa silinder tersebut adalah, kita cari percepatan ya. Oke, kita kerjain dulu. Oke, jadi ini soalnya setelah digambar-gambar ya, silinder pejal jatuh dari puncak di bidang miring. Bidang miringnya itu dia sudutnya itu 30 derajat dari bidang datar. Jadi buat nyari benda miringnya itu kita bakal pakai sin theta karena dia miring. Nah, habis itu rumus buat nyari percepatan masih mirip kayak sebelumnya, cuman karena dia bidang miring bakal pakai sin theta per masa benda tambah masa kali konstanta. Nah, kita belum tahu nih MK-nya berapa. Kita pakai hitung-hitungan di sini. Inersia sama dengan K mr kuadrat. Nah, inersinya kan tadi udah diketahuin tuh dia setengah mr kuadrat. Kita masukin aja di sini nih, setengah mr kuadrat per r kuadrat. Coret-coret. Di MK-nya itu dia sama dengan setengah m. Langsung aja kita masukin semuanya di sini. Karena masa yang nggak diketahuin, kita pakai aja m. M kali 10 sin 30 per m tambah setengah m. Kita hitung-hitung jadi 5m per 3 per 2m, hasilnya jadi 10 per 3m, dan dihitung dia jadi 3,3 m per s kuadrat. Nah, ini nomor 28 nih, lanjut. Nomor 28 ini juga mirip banget sama nomor 27. Sebuah bola pejal bermassa m dan jari-jari R menggelinding menuruni sebuah bidang miring dengan sudut theta, nggak dikasih tahu kali ini, terhadap arah mendatar. Percepatan bola adalah m per s kuadrat. Oke, kita kerjain dulu aja. Ini mirip banget kan sama nomor 27 tadi. Rumusnya pun masih sama, mg sin theta per m plus mk. Oke, karena theta yang nggak dikasih tahu kita nggak usah hitung. Masanya itu m, tapi gravitasinya itu 10. Jadi kita tulis aja 10
M sin theta per, habis itu MK nya itu dia M kan dikasih tahu, sedangkan konstanta buat bola pejal itu sendiri tuh 2/5. Kita tambahin M aja, kita hitung. Ini 10 nya gue balikin lagi jadi G. M sama M kita coret jadi G sin theta per 7,7/5. Kita hitung lagi, simplify jadi 5/7 G sin theta. Ini hasilnya lebih simpel daripada nomor 27 sih. Next, nomor 24 ini kita udah ganti submateri juga. Sekarang kita ke momentum sudut. Kita kerjain dulu aja. Suatu momen gaya 1 Nm dikerjakan pada sebuah roda yang mula-mula diam dan jari-jari 50 cm. Kita memiliki momen inersia 0,5 kg/m². Besarnya momentum sudut roda setelah 2 second adalah titik kg/m²/second. Langsung kita kerjain dulu aja di buku. Soalnya nih, setelah kita kerjain, jadi mula-mula yang kita ketahuin ada momen gaya 1 Nm. Habis itu yang mula-mula diam berarti W0 nya itu 0, jari-jari 50 cm, momen inersianya itu 0,5, sama waktunya itu 2 second. Nah, buat nyari momentum sudut roda itu rumusnya inersia kali omega akhir W akhir. Nah, buat nyari W akhir kita perlu rumusnya itu W0 tambah alfa kali T. Tapi di sini kita alfanya belum tahu, maka kita nyari alfa dulu. Alfa itu kita bisa cari dengan momen gaya sama dengan inersia kali alfa. Momen gaya 1 inersia 0,5 kali alfa. 1/0,5 sama dengan 2, alfa sama dengan 2. Kita masukin ke sini, W0 nya 0 tambah 2 kali waktunya 2 berarti 4. Waktu akhirnya tuh 4. Kita masukkan aja, udah berarti inersia kali W ini. Jadi inersia 0,5 dikali sama 4, hasilnya 2 kg/m²/second. Ini hasilnya. Akhir, seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg/m² dan mulai berputar pada kelajuan 1,8 putaran per second. Ketika kedua lengannya terlentang, kemudian kedua lengannya merapat ke tubuh, ternyata momen inersianya 1,2 kg/m². Maka kelajuan sudut saat itu adalah, oke, kita hitung dulu di buku. Ini soalnya setelah kita ubek-ubek ya, yang kita ketahui nih momen inersianya 4 kg/m². Lalu kita ketahuin juga W nya itu kelajuannya di 1,8 putaran per second. Habis itu momen inersia ketika kedua lengannya merapat itu 1,2 kg/m². Lalu kita nyari nih W2 nya berapa, kelajuan sudut saat tangannya merapat. Nah, kelajuan sudut itu kan L ya, L itu kan berarti inersia kali W. Nah, inersia awal, pokoknya kelajuan sudut awal itu sama dengan kelajuan sudut akhir. Jadi kita masukin aja nih yang awal sama yang akhirnya. I1 4, W1 1,8, I2 1,2, dan W2 ini yang kita cari nih. 4 kali 1,8 sama dengan 1,2 kali W2, ini yang kita cari. Setelah kita hitung, jadi pokoknya hasilnya tuh ini 7,2 dibagi sama 1,2, di mana hasilnya tuh 6 putaran per second. Alhamdulillah. Sekian pembahasan soal fisika dari saya. Mohon maaf apabila ada salah tulis, salah hitung, dan lain-lain. Tolong dikoreksi di kolom komentar. Sekian, terima kasih.